Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama saya kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 12 semester ganjil atau semester 5. Yang kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sedikit materi mengenai unsur-unsur intrinsik di novel, yang dimana unsur-unsur intrinsik novel ini akan kalian temui di kelas 12 semester ganjil. Adapun unsur-unsur di dalam sebuah novel tersebut, salah satunya adalah tema, ya. Unsur-unsurnya, unsur intrinsik novelnya ada sebuah tema, ada alur, ada juga latar, ada penokohan, ada juga amanat, ada juga gaya bahasa, serta sudut pandang. Jadi Bapak ulangi, dalam unsur-unsur intrinsik novel yang Bapak sebutkan ini ada tema, ada juga alur, ada juga tentang latar, ada penokohan, ada amanat, ada gaya bahasa, serta sudut pandang. Ini nanti beberapa unsur intrinsik ini yang akan kalian pahami. Nanti selanjutnya bukan hanya unsur intrinsik, tapi juga unsur ekstrinsik yang akan kalian pahami. Tapi kita akan membahas unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Jadi kita akan memahami di dalam ceritanya dulu seperti apa, baru kita akan menginjak ke dalam unsur ekstrinsik novelnya. Sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik dalam novel tersebut. Ya, ini yang wajib kalian pahami. Selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik novel tentang tema. Kita akan membahas dulu tentang tema. Tema adalah ide dari dasar dalam penyusunan sebuah cerita. Jadi kalau dalam sebuah cerita itu harus betul-betul memahami tema terlebih dahulu. Jadi ulangi, tema itu adalah ide dari dasar dalam penyusunan sebuah cerita. Jadi dalam menyusun sebuah cerita, kita harus tahu temanya dulu apa, baru kita akan tentukan tentang judul dan yang lainnya. Selanjutnya adalah alur atau plot. Alur atau plot ini adalah sebuah jalan cerita, atau urutan peristiwa. Jadi ulangi, alur atau plot ini adalah jalan cerita atau juga alur peristiwa yang membangun sebuah cerita tersebut. Jadi skemanya, ketika kita sudah tahu temanya, maka kita harus juga tahu tentang alurnya bagaimana, alur ceritanya bagaimana. Apakah alur ceritanya adalah maju ataukah alur ceritanya mundur, itu yang akan kita pahami. Jadi sekali lagi, alur atau plot ini adalah jalan cerita dari urutan peristiwa yang membangun dari sebuah cerita tersebut. Dan selanjutnya ada dalam sebuah alur itu ada perjalanan alur, ya. Bapak sedikit kupas, ya, ada perjalanan alur seperti mendaki gunung mulai dari tahap permulaan, ya. Jadi sebuah alur itu seperti kita mendaki sebuah gunung, contohnya, ya, dari kita tahap permulaan, ya, tahap permulaan. Setelah itu ada tahap pertikaian, agak sedikit naik lagi, terus ada sedikit pertikaian itu mulai memanas, jadi kita lebih naik lagi ke atas, ya, lebih naik lagi ke atas, memanas, baru kita akan berada di atasnya, ya, tentang klimaknya sebuah cerita. Baru kita akan jauh atau jatuh ke dalam anti klimaksnya. Dan juga nanti ada sebuah endingnya, ada sebuah ending. Itu jadi kalau kita sebuah alur seperti kita naik sebuah gunung dari dasar dulu, terus naik ke tengah-tengah sampai puncak, yaitu klimaknya. Nanti juga ada anti klimaksnya, baru kita turun lagi ke endingnya, akhir dari sebuah cerita itu apa. Selanjutnya dalam unsur-unsur intrinsik novel juga, alur itu terbagi atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur bolak-balik, ya. Jadi alur, ulangi, terbagi 3, yaitu alur maju,
alur mundur, serta alur bolak-balik. Ini yang berada di dalam sebuah novel. Jadi itu yang akan kita bahas dulu. Selanjutnya ada latar atau setting. Ya, latar atau setting ini yaitu melukiskan tempat kejadian atau waktu cerita atau situasi atau suasana pada saat terjadinya suatu cerita tersebut. Jadi yang namanya latar setting yaitu pelukisan. Jadi pelukisan tempat atau waktu atau situasi atau suasana yang terjadi di dalam suatu cerita tersebut. Itu yang namanya latar atau setting. Ya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini sudah pasti kalian pahami. Ini dalam tokoh ada di dalam sebuah cerita ada seorang tokoh-tokohnya yang harus berperan. Ya. Tokoh bisa disebut juga seseorang yang menjadi sebagai pelaku cerita. Jadi tokoh itu bisa kita sebutkan sebagai seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Selanjutnya penokohan. Ada tokoh, ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang. Penokohan itu cara pengarang menampilkan tokoh-tokohnya dalam cerita tersebut sehingga dapat diketahui karakternya atau sifat para tokohnya. Jadi penokohan itu adalah cara dari seseorang pengarang menampilkan tokoh-tokohnya dalam sebuah cerita sehingga dapat diketahui tokoh tersebut ceritanya atau karakternya seperti apa atau sifat-sifat dari para tokoh tersebut seperti apa. Itu nanti yang akan dibagi tokohnya, karakternya seperti apa itu nanti seseorang pengarang tersebut yang akan membagi tokoh-tokohnya, akan membagi sifat-sifatnya atau yang membagi karakter-karakternya dari cerita tersebut atau cerita yang dia karang tersebut. Selanjutnya, setiap tokoh juga mempunyai watak. Nah, setiap tokoh mempunyai watak. Jadi yang memperkenalkan watak tokoh itu adalah siapa? Ini pengarang tadi. Pengarang tadi yang memperkenalkan dari watak-watak tokoh tersebut dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan tadi untuk awal menjelaskan tentang tema yang ingin disampaikan. Jadi kalau seorang pengarang ingin menjelaskan temanya itu apa ya dalam karakter tokoh-tokohnya tersebut, maka dia akan jabarkan. Jadi tokoh itu karakternya seperti apa dan tokoh itu berkewajiban untuk memperjelas. Nah, memperjelas dari tema yang nanti akan disampaikan oleh seorang pengarang tersebut. Itu ya. Jadi tokohnya harus bisa membawa suasana ke dalam karakter-karakter yang dia bawa gitu. Selanjutnya ada tentang cara pengarang tentang menggambarkan watak dari tokoh-tokohnya. Contohnya ya, seorang pengarang menggambarkan watak tokohnya bisa secara langsung, bisa juga antar dialog antar tokohnya. Jadi yang pertama bisa secara langsung, karakter wataknya itu akan atau karakter seseorang atau karakter tokohnya bisa langsung dimunculkan. Selanjutnya bisa juga diketahui tentang dialog antar tokohnya. Jadi antar tokoh itu berdialog sebagaimana biasanya, nanti akan diketahui karakter tokoh tersebut seperti apa dengan berjalannya sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah pikiran-pikiran hati tokoh. Jadi seorang pengarang berkewajiban untuk menceritakan tentang pikiran-pikiran dari hati tokoh tersebut. Jadi ketika tokoh itu mempunyai karakter seperti apa, maka bagaimana caranya pengarang membuat karakter tokoh tersebut supaya dari pikiran-pikiran itu dari hati dan tokoh tersebut terjabarkan ya dan bisa digambarkan supaya yang menyaksikan atau yang membaca novel itu bisa mengetahui bahwa karakter tokoh itu seperti ini seperti ini. Bisa diketahui dari mana? Bisa dari dialog-dialog, bisa dari pikiran, bisa juga ditampilkan secara langsung, tergantung cara pengarang menyampaikannya nanti seperti apa. Selanjutnya juga bisa menceritakan
karakternya atau seseorang tokohnya dari fisiknya. Dari fisiknya tokoh tersebut maka bisa dijabarkan juga sifatnya, oh tokohnya seperti ini. Jadi bisa melalui bentuk fisik tokoh, bisa juga. Selanjutnya bisa juga dilanjutkan dengan tanggapan tokoh. Ketika sebuah karakter itu menginginkan bagaimana tokoh tersebut, maka tanggapan dari tokoh yang lainnya ya dalam mengatasi masalah di dalam sebuah cerita tersebut bisa diketahui. Maka orang akan tahu bahwa karakter dari tokoh tersebut bagaimana. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui tanggapan dari tokoh tersebut atau tokoh yang tadi ketika mengatasi sebuah masalah dalam cerita. Itu bisa juga diketahui nantinya karakter tokoh tersebut seperti apa. Selanjutnya adalah masalah tokoh lain terhadap tokoh utama. Jadi ada karakter dari tokoh-tokoh pendukung yang harus diketahui untuk menunjang dari karakter tokoh yang utama. Itu yang akan bisa diketahui oleh seseorang pembaca melalui karya-karya dari seorang pengarang yang akan dijabarkan dalam tadi tokoh-tokohnya itu seperti apa. Maka bisa akan ketahuan temanya juga itu misalkan seperti apa. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik novel di dalam sebuah sudut pandang. Jadi bisa diartikan bahwa sudut pandang adalah kedudukan pengarang dalam sebuah cerita. Jadi sudut pandang tersebut menempatkan pengarang itu di dalam sebuah cerita. Sudut pandang juga bisa dibagi menjadi dua. Sekali, sudut pandang juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi sudut pandang bisa dibagi dua. Yang pertama jadi sudut pandang orang pertama, yang keduanya adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini ditandai dengan kata aku. Jadi ada kata aku, bisa juga saya. Ketika di dalam sebuah novel, sebuah cerita ada kata aku, kata saya dalam penyebutan karakternya di situ, maka itu bisa diketahui bahwa pengarang tersebut sebagai orang pertama. Nah, sudut pandangnya orang pertama. Selanjutnya ketika sudut pandang orang ketiga seperti apa? Sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan kata, bisa dengan kata iya, bisa dengan kata dia, bisa dengan atau juga bisa dengan menyebutkan nama tokohnya. Sekali lagi, bisa dengan kata iya, kata dia, atau juga menyebutkan nama tokohnya. Jadi itu sudut pandang orang ketiga, ya. Selanjutnya unsur intrinsik yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam karya sastra bisa juga berfungsi sebagai alat utama. Sekali lagi, gaya bahasa juga bisa berfungsi sebagai alat utama pengarang. Sekali lagi, sebagai alat utama pengarang untuk melukiskan atau juga menggambarkan dan menghidupkan cerita secara estetika. Ya, sekali lagi Bapak jelaskan bahwa gaya bahasa dalam karya sastra bisa juga berfungsi sebagai alat utama pengarang untuk melukiskan atau menggambarkan bahkan menghidupkan cerita secara estetika. Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan. Ya, sekali lagi bisa diartikan amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi pengarang ini menginginkan pesannya tersampaikan melalui amanat yang tadi. Amanatnya ingin seperti apa tergantung dari pengarang tadi yang akan dijabarkan oleh tokoh-tokohnya yang diceritakan melalui temanya apa, fungsinya apa, maka akan diketahui digambarkan oleh tokoh-tokoh masing-masing. Nah, maka sampai selesai, sampai ending, maka akan diketahui amanat dari cerita itu seperti apa. Ya, selanjutnya bisa kalian pahami lagi nanti tentang
unsur-unsur intrinsik yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin penjelasan Bapak tadi bisa kalian pahami ya, buat anak-anakku atau bahkan juga buat penonton-penonton lain ya, yang pembahasannya ya, sekali lagi pembahasannya dalam materi ini adalah tentang unsur-unsur intrinsik novel, baik itu ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan, amanat, gaya bahasa, serta sudut pandang. Itu dulu yang akan kita bahas dalam unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Unsur intrinsik tadi juga adalah unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Yang kita bahas itu adalah unsur-unsur yang berada di sebuah cerita terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anakku silahkan kalian pahami, serta untuk teman-teman penonton ya, silakan untuk melihat, barangkali saja materi ini bisa berguna. Jadi untuk anak-anakku, apabila masih kurang jelas atau masih belum paham, bisa kalian putar kembali video Bapak, atau bisa kalian email juga di email Bapak ya. Mungkin itu saja untuk sementara materi dalam unsur-unsur intrinsik ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anakku dan juga bermanfaat untuk penonton-penonton yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.